Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kelompok kami akan membahas tentang unsur-unsur pokok dalam pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 7 ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Eka Ikhwanul Hakim, yang kedua saya sendiri, Emita Cayaning Tias, yang ketiga Marina Lestari. Sebelum kita masuk ke unsur-unsur pokok pendidikan Islam, kita harus tahu dulu apa itu pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam. Istilah umum yang digunakan dalam pendidikan Islam ada 3, yaitu tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Istilah tarbiyah. Kata tarbiyah berasal dari kata dasar robba yurabbi menjadi tarbiyah, yang berarti memelihara, membesarkan, dan mendidik. Yang kedua ada istilah ta'lim. Secara etimologi, ta'lim berkonotasi pembelajaran, yaitu proses memindahkan ilmu, pengetahuan. Yang ketiga ada istilah ta'dib. Ta'dib berarti pengenalan dan pengetahuan, secara berangsur-angsur yang ditanamkan ke dalam diri manusia atau peserta didik, tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang atau peserta didik dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam. Baiklah, itu tadi penjelasan dari pengertian pendidikan Islam menurut istilah yang sering digunakan. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur pokok pendidikan Islam. Unsur-unsur pokok pendidikan Islam. Unsur-unsur pokok pendidikan adalah semua unsur pokok yang harus ada di dalam proses pendidikan, yang kesemuanya merupakan kesatuan integral yang saling mengisi. Unsur-unsur pokok pendidikan Islam meliputi beberapa hal. Yang pertama, esensi peserta didik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Pengertian peserta didik dalam pendidikan Islam. Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, psikologis, sosial, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat kelak. Definisi tersebut memberi arti bahwa peserta didik merupakan individu yang belum dewasa, yang karenanya memerlukan orang lain untuk menjadikan dirinya dewasa. Dalam bahasa Arab, terdapat sebutan peserta didik yang bervariasi, di antaranya thalib, muta'alim, dan murid. Thalib berarti orang yang menuntut ilmu, muta'alim berarti orang yang belajar, dan murid berarti orang yang berkehendak atau ingin tahu. Menurut buku Filsafat Pendidikan Islam, karya Profesor Dr. Ahmad Tafsir, istilah yang tepat bagi semua orang yang sedang belajar pada guru adalah murid. Karena istilah murid mengandung banyak kelebihan dibanding istilah peserta didik dan anak didik. Murid merupakan bentuk isim fa'il dari kata aroda yuridu irodatan muridan, yang berarti orang yang menginginkan. Istilah ini juga mengandung arti kesungguhan dalam belajar dan memuliakan guru. Adapun tugas-tugas peserta didik dalam pendidikan Islam. Al-Ghazali mengemukakan tugas-tugas peserta didik sebagai berikut. Yang pertama, mencucikan diri dari sifat akhlak tercela. Yang kedua, mengurangi berbagai kesibukan duniawi atau berkonsentrasi pada belajar. Yang ketiga, tidak sombong kepada guru dan ilmu. Yang keempat, menghindarkan pandangan-pandangan khilafiyah atau kontroversial. Yang kelima, tidak meninggalkan satupun di antara ilmu-ilmu terpuji. Yang keenam, tidak mendalami suatu ilmu secara mendalam sekaligus. Yang ketujuh, hendaknya tidak mendalami suatu ilmu sebelum ilmu yang menjadi prasyaratnya dikuasai. Yang kedelapan, mengetahui norma untuk menyusun hierarki ilmu. Yang kesembilan, belajar hendaknya bertujuan di dunia untuk menghiasi batin dengan keutamaan dan di akhirat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Mengetahui kedudukan ilmu terhadap tujuan agar tidak mendahulukan ilmu yang tidak penting atas ilmu yang penting. Adapun sifat-sifat terpuji yang harus dimiliki setiap penuntut ilmu pengetahuan. Di antaranya, yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyiapkan dan mensucikan diri, baik diri jasmani maupun rohani. Yang ketiga, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam aktivitasnya menuntut ilmu pengetahuan. Yang keempat, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ke dalam dirinya senantiasa ditambahkan ilmu pengetahuan.
Dan yang kelima, setelah ilmu pengetahuan diraih, maka aktualisasi atau pengalamannya merupakan bentuk konkret dari akhlak terpuji peserta didik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, esensi pendidik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Pengertian pendidik dalam pendidikan Islam. Pendidik adalah orang yang memiliki ilmu lebih daripada anak didiknya. Pendidik juga berarti orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dengan perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaannya, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah di permukaan bumi, dan sebagai makhluk sosial dan sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri. Pendidik dalam Islam adalah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Dalam Islam, orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan tersebut adalah orang tua anak didik. Macam-macam pendidik dalam ilmu pendidikan Islam. Yang pertama, ustadz, yaitu julukan untuk orang yang mengajar di madrasah atau pondok pesantren. Kedua, mu'alim, berasal dari kata ilmu, yang berarti menangkap hakikat sesuatu, yaitu mengandung makna bahwa guru adalah orang yang dituntut untuk mampu menjelaskan hakikat dalam pengetahuan yang diajarkannya. Yang ketiga, murabbi, berasal dari kata Rob, Tuhan sebagai Rob al-Alamin dan Rob al-Nas, yakni yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam dan seisinya. Dari pengertian ini, maka guru adalah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi sekaligus mengatur dan memelihara hasil kreasinya. 4. Mursyid, yaitu seorang guru yang berusaha menularkan, menghayatkan akhlak dan atau kepribadian kepada peserta didiknya. Yang kelima, mudaris, berasal dari kata darasa yudarusu, darsan wadurusan wadrusatun, yang berarti terhapus, hilang bekasnya, menghapus, melatih dan mempelajari. Artinya, seorang guru adalah yang berusaha mencerdaskan peserta didiknya, menghilangkan ketidaktahuan atau memberantas kebodohan, serta melatih keterampilan peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Keenam, muadib, berasal dari kata adab, yang berarti moral, etika, dan adab. Artinya, seorang guru adalah yang beradab sekaligus memiliki peran dan fungsi untuk membangun peradaban yang memperbaiki kualitas di masa depan. Sedangkan menurut perspektif Al-Quran sebagai pedoman umat Islam, pendidik atau guru menurut Al-Quran secara garis besar ada 4, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai Maha Guru tertinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan umat manusia menjadi baik dan bahagia hidup dunia dan akhirat. Lalu selanjutnya Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi lainnya. Para nabi menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Ajaran yang diterima umat manusia dapat memberi petunjuk mengenai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang selanjutnya, kedua orang tua. Al-Quran menyebutkan bahwa orang tua sebagai guru harus memiliki hikmah atau kesadaran tentang kebenaran yang diperoleh melalui ilmu dan rasio. Dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suka menasihati anaknya agar tidak menyekutukan Tuhan, memerintahkan anaknya agar menjalankan sholat, sabar dalam menghadapi penderitaan, tidak sombong dan takabur. Lalu orang lain, bahwa dalam proses belajar hendaknya muridnya berlaku sabar dan agar tidak bertanya sebelum dijelaskan dan lain-lain. Orang yang keempat inilah yang selanjutnya disebut guru. Guru sebagai seseorang yang merupakan pendidik yang memiliki tugas mulia dalam pandangan baik manusia maupun dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Selanjutnya, status pendidik dalam pendidikan Islam. Salah satu hal yang amat menarik pada ajaran Islam adalah penghargaan yang sangat tinggi terhadap guru. Sebenarnya, tingginya kedudukan guru itu dalam Islam merupakan realisasi ajaran Islam itu sendiri. Islam memuliakan pengetahuan. Pengetahuan itu didapat dari belajar dan mengajar. Yang belajar adalah calon guru dan yang mengajar adalah guru. Maka pasti Islam memuliakan seorang guru. Dalam literatur yang ditulis ahli pendidikan Islam, menguraikan tugas seorang guru adalah sebagai berikut. 1. Guru harus mengetahui karakter anak didik.
2. Guru harus selalu berusaha meningkatkan keahliannya baik dalam bidang yang diajarkannya maupun dalam cara mengajarkannya. 3. Guru harus mengamalkan ilmunya, jangan berbuat yang berlawanan dengan ilmu yang diajarkannya. Menurut Al-Ghazali, tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, menyucikan serta membawakan hati nurani untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut karena pendidik adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas seorang guru secara khusus adalah sebagai berikut. 1. Sebagai pengajar yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian setelah program yang dilaksanakannya. Kedua, sebagai pendidik yang mengarahkan anak didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian insan kamil seiring dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Ketiga, sebagai pemimpin yang memimpin mengendalikan diri sendiri, anak didik dan masyarakat yang terkait yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program yang dilakukan. An-Nahlawi membagi karakteristik pendidik muslim kepada beberapa bentuk, yaitu 1. Tingkah laku dan pola pikir guru bersifat robbani, yaitu orang yang sempurna ilmu dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menjalankan aktivitas pendidikan dengan penuh keikhlasan. 3. Menjalankan aktivitas pendidikan dengan penuh kesabaran. 4. Menyampaikan apa yang diserukan dengan penuh kejujuran. Tanda kejujuran itu ialah ia menerapkan anjuran pada dirinya sendiri. Jika ilmu dengan amalnya telah sejalan, maka peserta didiknya akan mudah meniru dan mengikutinya dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Kelima, senantiasa membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan senantiasa terus-menerus mempelajari dan mengkajinya. 6. Memiliki kemampuan untuk menggunakan berbagai metode dan mengajar secara bervariasi, menguasainya dengan baik, serta mampu menentukan dan memilih metode mengajar yang selaras dengan materi pembelajaran dan situasi belajar mengajar. 7. Memiliki kemampuan pengelolaan belajar yang baik, tegas dalam bertindak, serta meletakkan berbagai perkara secara profesional. 8. Mampu memahami kondisi kejiwaan peserta didik yang selaras dengan perkembangannya. 9. Memiliki sikap yang tanggap dan responsif terhadap berbagai kondisi dan perkembangan dunia yang dapat mempengaruhi jiwa, keyakinan dan pola pikir peserta didik. Selain itu, hendaknya memahami pula berbagai problema kehidupan modern serta cara Islam menghadapi dan mengatasinya. 10. Memperlakukan peserta didik dengan adil. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, presentasi yang dilakukan oleh Emita dan Marina. Saya akan melanjutkannya ke esensi kurikulum dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Apa itu kurikulum? Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang berarti kurir, yang artinya pelari atau kurir, yaitu berarti tempat berpacu atau tempat berlari. Sehingga dalam berlari tersebut ada garis start dan garis finish. Itu yang diibaratkan dalam kurikulum, dalam pendidikan. Sehingga peserta didik melalui tahapan yang pertama, yaitu tahapan pendidikan awal start, tahapan pendidikan akhir finish. Sehingga peserta didik melalui tahapan-tahapan yang ada dalam kurikulum tersebut untuk mencapai garis finish atau selesai dalam pendidikan tersebut. Selanjutnya dalam kurikulum terdapat yaitu asas-asas kurikulum pendidikan Islam. Secara etimologi, asas bermakna yaitu dasar suatu tumpuan berpikir atau dasar cita-cita, sehingga dasar cita-cita kurikulum tersebut. Al-Syabani mengungkapkan bahwa asas-asas umum dilandasi pembentukan kurikulum dalam pendidikan Islam itu ada 4. Yang pertama yaitu asas agama. Seluruh sistem yang ada di dalam masyarakat Islam, termasuk sistem pendidikannya, itu didasari oleh agama Islam, sehingga dalam sistem pendidikan tersebut tetap berpacu pada agama tersebut ataupun agama Islam, sehingga dapat menjadikan siswa-siswa yang teladan. Selanjutnya, asas falsafah. Dasar ini memberikan arah dan kompas tujuan pendidikan Islami dengan dasar filosofi ataupun
dasar kurikulum pendidikan Islam. Yang selanjutnya asas psikologi. Asas ini memberi arti bahwa kurikulum pendidikan Islam harus disusun dengan mempertimbangkan tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, yaitu perkembangan peserta didik dari dia ketika awal masuk ke sekolah bagaimana, tahapan-tahapan proses belajar, tahapan di sekolah bagaimana, hingga dia selesai, itu terdapat dalam asas psikologis. Selanjutnya asas sosial. Asas sosial adalah bagaimana peserta didik tersebut dapat bersosialisasi ke masyarakat lebih baik sehingga dapat menjadikan teladan bagi masyarakat di lingkungannya. Selanjutnya terdapat juga ruang lingkup kurikulum pendidikan Islam. Secara umum cakupan kurikulum pendidikan Islam meliputi seluruh kehidupan manusia muslim. Hakikat manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah, makhluk yang dianugerahi potensi jasmaniah rohaniyah, makhluk yang dipilih sebagai khilafah di muka bumi yang diberi tugas untuk memimpin dan memakmurkan kehidupan di dalamnya. Selanjutnya memiliki kapasitas atau kemampuan untuk meneladani, mengembangkan ataupun kemampuan untuk berpikir. Adab akhlakul karimah, manusia yakni memiliki nilai-nilai akhlak sehingga dapat berbuat baik kepada orang lain, berbuat sopan santun ataupun yang lainnya. Selanjutnya al-alim, yaitu ilmu pengetahuan yang dibutuhkan manusia sehingga manusia dapat mengembangkan hal-hal baru di setiap tahunnya. Itu adalah salah satu anugerah. Selanjutnya sunnah Allah, yaitu perubahan dan perkembangan alam serta kehidupan manusia di mana mereka dipersyaratkan untuk membekali diri dengan ilmu pengetahuan, keterampilan dan kepribadian diri yang baik ataupun teladan. Selanjutnya karakteristik kurikulum pendidikan Islam. Secara umum kurikulum pendidikan Islam dapat dikarakteriskan dengan pencerminan nilai-nilai Islami yang dihasilkan dari pemikiran filsafat dan termanifestasi dalam seluruh aktivitas ataupun kegiatan pendidikan. Menurut Al-Sabani, di antara kurikulum pendidikan Islam itu adalah mementingkan tujuan agama dan akhlak dalam berbagai aspek seperti tujuan, kandungan, kaidah dan tekniknya, meluaskan perhatian dan kandungan hingga mencakup perkembangan serta bimbingan terhadap segala aspek. Adanya prinsip keseimbangan antara kandungan kurikulum tentang ilmu, pengalaman, kegiatan mengajar dan bermacam-macam. Menekankan konsep penyeluruh dan keseimbangan pada kandungannya yang tidak hanya terbatas dalam ilmu-ilmu teori baik yang bersifat akli maupun nakli, tetapi dalam hal apapun itu, melainkan praktek ataupun yang lain-lain. Keterkaitan antara kurikulum Indonesia dan kurikulum Islam sehingga dapat menjadi hal-hal yang positif dan berkeseimbangan. Mungkin itu saja, cukup sekian dari saya dan kelompok saya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.